Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdianto. Nama saya Abdul Arif Dikuncoro, absen 1. Nama saya Riza Prasetya, absen 29. Nama saya Galang Syahwalia Rahmatullah, absen 14. Nama saya Siswa Sada, absen 34. Nama saya Askar Ribowo, absen 5. B. Sifat materi dan pengukurannya. Materi memiliki 3 jenis sifat, yaitu 1. Sifat spesies. Sifat spesies merupakan karakteristik suatu zat yang ditinjau dari kondisi fisik yang dapat dilihat, diamati, dan diukur dengan tanpa mengubah kondisi fisik. Suatu materi memiliki sifat spesies yang dapat diukur dan dinyatakan nilainya dengan besaran. A. Besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya disepakati terlebih dahulu. Berikut tabel besaran pokok. B. Besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikut tabel besaran turunan. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berkaitan erat dengan reaksi dan perubahannya jika bertemu zat lain dan menghasilkan zat baru yang berbeda dengan sifat aslinya. Untuk mengukur dan mengamati sifat tersebut hanya dapat dilakukan melalui reaksi kimia. Contohnya, ketika gas hidrogen direaksikan dengan oksigen akan dihasilkan air. Setelah gas hidrogen dan oksigen bereaksi, terbentuklah zat baru yaitu air yang sifatnya berbeda dengan sifat pembentuknya, yaitu hidrogen dan oksigen. Pengukuran suatu kegiatan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan disebut sebagai pengukuran. 1. Toleransi pengukuran. Perbedaan nilai hasil pengukuran seringkali dijumpai hal merupakan suatu yang wajar karena keterbatasan oleh alat ukur dan penggunanya. 1. Ketidakpastian pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali. Rumusnya sebagai berikut. 2. Ketidakpastian pengukuran berulang. Dalam kepentingan laboratorium, ada kalanya pengambilan data tidak hanya dilakukan sekali, tapi berulang-ulang untuk menghasilkan jumlah pengukuran yang terbaik. Rumusnya sebagai berikut. 3. Ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif menunjukkan persentase pengambilan tersebut dapat dipercaya semakin kecil, maka pengambilan data akan semakin valid. Rumusnya sebagai berikut. Ini alatnya. Jangka sorong. Jangka sorong ini alat ukur yang ketelitiannya bisa sampai 100 mm. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur kedalaman, diameter luar, diameter dalam. Kita akan mengukur ketebalan benda berikut. Berapa emangnya? 34,67. Yang kedua, mikrometer. Mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil, tipis, atau berbentuk palat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Contoh, begini cara menggunakan alat mikrometer skrup. Yang ketiga adalah stopwatch. Stopwatch adalah pencatat waktu yang terjadi antara dua peristiwa. Bagian utama dari jam sukat terdiri dari 2 tombol dengan fungsi yang berbeda, yaitu tombol mulai, ulang, dan tombol berhenti. Yang keempat adalah neraca. Neraca merupakan alat ukur massa. Jenis dan tipe neraca ada bermacam-macam. Salah satunya adalah neraca 38. Berikut adalah gambar neraca. Yang kelima adalah apometer. Apometer atau disebut dengan multimeter adalah alat yang sering digunakan untuk mengukur kuat arus listrik.
Ini adalah contoh gambar apometer. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.